Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis pengujian. Pokok materi yaitu pengujian perangkat lunak dilakukan dalam beberapa tahap untuk memastikan bahwa setiap bagian sistem bekerja dengan baik, terintegrasi dengan benar, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Unit testing pengujian unit. Definisi: pengujian terhadap bagian terkecil dari program seperti fungsi, modul, atau method. Tujuan: memastikan setiap unit kode berfungsi sesuai desain. Menentukan errors sedini mungkin, meningkatkan kualitas kode. Dilakukan oleh developer, programmer, tools, unit PHP, unit PyTest. Contoh menguji fungsi login, apakah menghasilkan output benar ketika username dan password setuju. Keuntungan unit testing yaitu mengurangi biaya perbaikan bug di tahap akhir, membuat kode lebih mudah dipelihara, dan mendorong developer menulis kode yang lebih bersih dan modular. Integration testing. Definisi pengujian untuk memastikan modul-modul yang telah diuji unit dapat bekerja bersama dengan benar. Tujuan: memastikan interaksi antar modul berjalan sesuai alur sistem. Berinteraksi kesalahan pada antarmuka interface antara modul dilakukan oleh tester dan developer. Kapan integration testing dilakukan? Setelah semua unit kode inti lurus unit testing, sebelum sistem testing dilakukan. Sistem testing pengujian sistem. Definisi pengujian keseluruhan sistem sebagai satu kesalahan untuk memastikan fungsi, firmware, keamanan, dan kompatibilitas sesuai dengan requirement. Tujuan: menguji sistem secara end-to-end, memastikan sistem siap digunakan di lingkungan nyata. Sistem testing. Pengujian sistem. Jenis pengujian sistem yaitu functional testing, performance testing, security system, usability testing, compatibility testing, dan contohnya yaitu menguji seluruh aplikasi emergency mulai dari registrasi, login, memilih produk, checkout, hingga pembayaran. Appetency testing atau pengujian penerimaan. Definisi pengujian berakhir sebelum aplikasi diserahkan ke pengguna. Bertujuan memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan user, dilakukan oleh pengguna akhir, end user atau klien. Adapun occupancy testing, jenis occupancy testing yaitu UAT user atau user acceptance testing. Tujuan: memastikan sistem sesuai kebutuhan bisnis, menentukan apakah aplikasi layak dirilis atau tidak. Contoh, klien mengetes apakah fitur pementasan kamar hotel berjalan sesuai SOP perusahaan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu unit testing memastikan bagian kecil program bekerja dengan benar. Yang kedua, integration testing memastikan modul saling berhubung dengan baik. Yang ketiga, sistem testing memastikan keseluruhan sistem berjalan sesuai spesifikasi. Yang keempat, acceptance testing memastikan sistem siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan user. Setiap tahap testing saling melengkapi agar perangkat lunak berkualitas tinggi, aman, dan bebas. Mungkin hanya itu presentasi dari saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.